Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan channel Bamir Witles. Kali ini admin akan membahas materi dari kitab Fikih Ibadah Harian bab yang kelima seputar puasa bagian ke-6. Tema pembahasan, hukum-hukum seputar puasa orang sakit. Orang sakit, setiap orang sakit yang berat baginya berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Adapun sakit yang ringan seperti batuk atau sakit gigi, maka tetap diharuskan berpuasa. Apabila puasa dapat memberatkan penyakit atau menghambat kesembuhan, dan ia butuh minum obat pada siang hari, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, karena Allah Ta'ala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Apabila berpuasa membuatnya pingsan, maka ia boleh berbuka dan mengganti pada hari yang lain. Apabila ia sedang berpuasa, kemudian pingsan di tengah hari lalu bangun sebelum terbenam matahari atau setelahnya, maka puasanya sah selama ia tidak makan dan minum apapun. Barang siapa yang pingsan, atau diberi obat penenang demi kebaikannya lalu tidak sadarkan diri, apabila kurang dari 3 hari maka ia mengganti puasanya pada hari yang lain. Hal ini dikiaskan dengan orang yang tidur. Namun apabila lebih dari 3 hari, maka ia tidak mengqadha puasanya. Hal ini dikiaskan dengan orang yang hilang akal karena gila. Syekh bin Baz, orang sakit yang masih diharapkan kepulihannya dan ditunggu kesembuhannya, seperti orang yang menjalani operasi, apabila berpuasa berat baginya, maka ia boleh berbuka dan mengqadha puasanya pada hari yang lain. Orang yang menderita sakit berat dan kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, seperti kanker atau gagal ginjal kronis, sedangkan ia telah tua dan tidak kuat berpuasa atau mengqadha puasanya, maka ia boleh memberi makan 1 orang miskin fidyah setiap hari setengah sa, makanan pokok penduduk setempat. Orang sakit yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menunggu sembuh untuk mengqadha puasanya, namun setelah itu ia tahu penyakitnya kronis dan seterusnya ia tidak akan mampu mengqadha puasanya, maka ia wajib memberi makan 1 orang miskin sejumlah hari ia tidak berpuasa. Barang siapa yang menunggu kesembuhan dari penyakit yang secara teori bisa disembuhkan, namun ia meninggal dunia sebelum ia mengqadha puasanya, maka tidak ada tanggungan baginya ataupun bagi keluarganya. Misalnya, seseorang menjalani operasi pada tanggal 25 Ramadan, lalu ia tidak berpuasa dan berniat akan mengqadha puasanya setelah sembuh nanti, namun ia meninggal pada tanggal 30 Ramadan, maka keluarganya tidak wajib mengganti puasa ataupun membayarkan fidyah untuknya. Barang siapa yang sakit sehingga tidak berpuasa, kemudian sembuh dan mampu untuk mengqadha puasanya, namun ia malas sampai akhirnya ia meninggal, maka diambilkan dari hartanya makanan untuk fakir miskin sebanyak puasa yang ia tinggalkan. Namun apabila salah seorang keluarga atau kerabatnya bersedekah puasa untuknya, berpuasa dengan niat mengqadha, menggantikan utang puasa saudaranya, maka itu lebih utama, dikarenakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggal sementara ia punya tanggungan puasa, maka keluarganya berpuasa untuk menggantikan puasanya. Sebagai contoh, seseorang menjalani operasi pada tanggal 25 Ramadan, lalu ia tidak berpuasa dengan niat untuk mengqadha puasanya, ia sembuh pada tanggal 30 Ramadan, namun ia malas mengqadha hingga akhirnya meninggal pada bulan Zulhijjah, maka keluarganya wajib mengqadhakan puasanya atau membayarkan fidyah. Orang yang divonis sakitnya kronis, sehingga ia tidak berpuasa lalu membayar fidyah. Namun di kemudian hari ternyata penyakitnya sembuh setelah menjalani pengobatan, maka ia tidak wajib mengganti puasanya yang telah lalu,
karena ia telah melaksanakan kewajibannya pada waktu itu. Barang siapa mengalami kelaparan atau kehausan yang sangat berat, dan ia yakin akan binasa, maka ia boleh berbuka karena menjaga diri adalah sesuatu yang wajib. Namun tidak boleh berbuka karena merasa berat, atau merasa letih, atau khawatir jatuh sakit hanya berdasarkan persangkaan belaka. Memberi makan fakir miskin, fidyah, ada dua bentuk. Ia boleh melakukannya pada akhir bulan Ramadan, yaitu memberi makan 30 orang miskin sekaligus pada akhir bulan. Ia juga boleh memberi makan 1 orang fakir miskin di setiap hari bulan puasa. Hanya Allah yang Maha Mengetahui segalanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.